Boleh nggak sih sebutin kejadian sesungguhnya? Kita yang punya tubuh sendiri, tapi dipakai sama orang lain. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is saya. Seperti yang bisa kamu lihat, di sini gue nggak sendirian. Ada satu orang lagi. Mari kita langsung minta dia untuk perkenalkan diri aja ya. Namaku Hadita. Jadi Hadita ini adalah penulis 2 buku yang pernah gue review, yaitu ini yang terakhir gue baca, Dalam Kurung, sama yang waktu itu gue pernah bikin juga Karung Nyawa. Mumpung ada penulisnya nih, kita tanya-tanya aja mengenai gimana sih proses pembuatan buku yang menurut gue ini tuh kayak dunianya gila sih, dunianya gila. Jadi mari kita serahkan waktu dan tempat. Sebenarnya kalau Dalam Kurung itu direncanainnya udah semenjak waktu Karung Nyawa ditulis. Karung Nyawa kan dia tentang pesugihan ya. Pesugihan ya. Terus masih ada tema lagi yang pengen aku bahas tentang kesurupan. Langsung aku tentukan judulnya tuh Dalam Kurung. Tapi aku belum dapet materi utuhnya. Jadi waktu itu cuma kayak premisnya aja, bla 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 bla, bakal kesurupan gitu. Satu waktu baru bisa ketulisnya itu di tahun 2017 bulan November. Fun fact trivianya, ini ditulisnya cuma sebulan. Kebetulan udah ketemu seseorang yang mengisi hal yang kosong di susunan plotnya Dalam Kurung. Pas udah mau ditulis itu, materinya udah cukup, tinggal dikerjain. Nah pas ada event BNNS, Nano Rimo itu hajar deh. Dapat berapa bab itu? 30. Proses sampai jadi diterbitin jadi buku fisik ini gimana tuh? Bukunya itu menghampiri aku setelah aku nggak jadi terbit di salah satu penerbit. Kebetulan banget itu cukup bikin seneng. Nah berarti setelah dihampiri oleh Bukune untuk menerbitkan Karung Nyawa ini, barulah apakah Bukune meminta Hadita untuk ini diterbitin juga yuk gitu atau gimana? Iya ada, kan ada naskah ready apalagi nih, sebenarnya banyak gitu. Tapi yang paling greget, paling enak sih kayaknya Dalam Kurung dulu deh, soalnya temanya lebih dekat dengan Karung Nyawa, pesugihan, kesurupan. Nah kalau di situ dari awal tuh ada yang kayak namanya portal dimensi, ya kan ya? Nah itu gimana dapetin idenya atau proses riset atau menyusun dunianya tuh gimana sih? Ya? Jadi sekalian aja sih aku ngenalin semesta. Apa nama semestanya? Namanya Watu Kayu. Semesta Watu Kayu, teman-teman. Jadi ada 4 buku ini. Sebenarnya ada satu lagi, Sumur Hitam, cuma aku lupa. Sumur Hitam. Sumur Hitam. Semestanya dimulai dari Sumur Hitam. Tapi yang ditulis pertama itu ini anak pohon. Intinya adalah pohon ini terinspirasi dari Yggdrasil. Dari pohon apa? Kehidupan Yggdrasil. Oh iya. Yang di Norse Myth. Iya. Itu aku kelola aja. Gimana kalau dalam versi Indonesianya, versi Nusantaranya. Disitulah ada dunia percabangannya. Dan itu diletak induk fantasinya di situ. Nah ini tuh awal mulanya nih si anak terus pohon. Kemudian habis nulis anak pohon, aku bikin Sumur Hitam, menceritakan bagaimana pohon itu tercipta. Kemudian habis nulis Sumur Hitam, Karung Nyawa. Masuk ke Karung Nyawa ini ya. Karung Nyawa, timelinenya Karung Nyawa bareng sama anak pohon, hampir bersamaan. Timeline tuh dalam artian setting waktunya tuh bersamaan. Dan tempatnya paling cuma beda berapa kilometer gitu. Kalau Kebun Agung, ini Purwosari. Sebenarnya kalau induk tempatnya itu di Kebun Agung. Soalnya letak pohonnya itu ada di Kebun Agung. Which is tempat aku tinggal dulu. Asik. Oke, berarti ini duluan baru masuk ke ininya Dalam Kurung. Dalam Kurung sama Karung Nyawa gapnya tuh 2 tahun. Ini hampir bareng sama ini Astral Travel Agent. Travel Agent. Astral Travel Agent inilah yang menyebabkan kenapa Dalam Kurung kok fantasinya lebih terasa. Ada di sini jawabannya. Jadi bakal menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Dalam Kurung tuh ada di sini. Ini udah diterbitin belum? Belum. Oke. Ya tungguin aja. Nah, itu tadi proses bagaimana si dunia di Dalam Kurung ini tuh tercipta. Ini kan banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di dalam Kurung ini. Ada nggak sih tokoh yang terinspirasi? Kalau di Karung Nyawa kan nama-nama temen Hadita ya. Kalau di Dalam Kurung ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Hadita sampai bikin ceritanya? Ada banget. Ada banget yang mana? Soalnya banyak banget nama tokohnya. Jadi yang mana nih? Jadi ada salah satu, intinya adalah dia ada yang mengisi yang aku sebut tadi, seseorang yang mengisi kekosongan materi Dalam Kurung. Dan aku sangat berterima kasih kepada dia. Akhirnya Dalam Kurung jadi. Dan itu kebetulan ceritanya dia jadi cocok banget sama semestanya klinik yang aku buat. Namanya siapa? Namanya adalah Tridharma. Dan spesialnya kita punya orang ya di sini. Mari kita sambut, asik. Jadi ada Tridharmanya di sini. Mari masuk ke frame. Halo, perkenalkan dulu namanya siapa? Ya nama aku Tridharmayanti sih sebenarnya. Cuman di sini ditulisnya Tridharma aja ya. Boleh dong diceritain gimana proses ketemunya? Emang temenan apa emang sengaja ketemuan atau gimana deh proses ketemunya sampai akhirnya dimasukkan ke cerita Dalam Kurung ini? Kan kebetulan kita satu kampus ya di Pamulang. Selanjutnya boleh ceritain dong. Jadi
Jadi waktu itu kan aku lagi mengalami beberapa masalah. Aku emang shiftnya malam, jadi berangkatnya itu habis maghrib, terus sampai baliknya itu sekitar jam 11 sampai rumah ya. Capek banget gitu. Terus ya di tempat kerja ngalamin beberapa yang ada diceritain di sini, semuanya udah ada di buku itu. Oh jadi itu beneran ya kejadian di diri Tri ya? Iya itu beneran kejadian di diri aku, walaupun sebenarnya sih yang aku ceritain sederhana banget, biasa aja, biasa aja ya lah. Cuman dalam buku ini tuh aku jadi wow, hero banget gitu. Dramatis ya. Memang itu tujuannya. Oke, jadi waktu itu sering dapetnya shift malam, terus sampai ketemu Hadita tuh terus gimana tuh? Saya pindah shift ke Sabtu ketemu dia, terus dia kan bilang, oh saya penulis loh. Oh penulis apa? Penulis horor. Terus aku lihat yang buku Astral ini, Astral Travel Agent, dan kemudian kayaknya aku pernah ngalamin deh kayak gitu kan. Makanya jadi ini udah selesai. Mereka baru inget guys. Terus soalnya udah lama banget, tahun berapa sih, 2016 2017 ya. Nah ini tuh kebetulan udah selesai ditulis, terus aku kasih dia dibaca. Terus aku tuh kayak dari buku ini tuh aku ngerasain, oh iya aku kayak pernah kayak travel menggunakan astral kayak gitu. Nah ini tuh kayak sesuai banget sama yang aku alamin. Emang kamu pernah? Aku kan nyari referensi, bener nggak sih ini tuh sebenarnya normal nggak sih sebagai manusia kayak gitu kan. Nah akhirnya aku tanyalah sama dia, karena kan dia udah punya buku ini, berarti dia tahu dong. Akhirnya aku nanya sama dia, aku ceritain tentang pengalaman aku. Nah dia minta cerita lah kayak gimana pengalaman buat bikin satu buku lagi kayak gitu. Ya akhirnya saya cerita-cerita sama dia, ternyata jadilah buku itu. Terus dari Hadita sendiri mengolah apa yang udah diceritakan oleh Tri itu butuh berapa lama sih prosesnya? Pokoknya aku simpen dulu lah cerita-cerita yang aku dapat dari Tri. Aku simpennya sih nggak catat, aku di sini aja. Itu aku simpen dulu ya. Belum aku terlalu tujukan untuk dalam kurung. Siapa tahu buat yang lain. Tapi kalau lebih cocoknya ke dalam kurung, terus aku coba aja muatin. Aku bikin bagian-bagian. Nah, bagiannya Tri ini di sini, dan aku tulis. Selama aku tulis itu jadi make sense gitu ceritaku. Ini bakal bisa kesini nih. Ini bakal bisa nyambung ke Astral Travel juga, Astral Travel Agent juga. Tadi kan Tri sendiri bilang setelah diolah menjadi buku nih kayak lebih dramatis gitu ya. Iya, jadi aku pas baca buku itu tuh kayak kok aku jadi kayak berasa pahlawan di Marvel gitu. Emang sebenarnya kejadian, boleh nggak sih sebutin kejadian sesungguhnya satu aja deh gitu. Soalnya kalau semuanya nanti spoiler jatuhnya. Apa ya? Yang mengenai jin kiriman itu ya. Oh iya, emang waktu itu kan aku sih sebenarnya awalnya nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Kayak apaan sih, aku nggak pernah ngeliat. Dulu juga aku sempet sih kayak ya apaan sih orang yang kesurupan, mungkin cari-cari perhatian aja kali ya. Nggak percaya. Terus katanya ada yang bilang kan jin di tempat makan dan lain-lain. Aku nggak pernah percaya sama sekali sama itu gitu kan. Terus katanya pengusaha-pengusaha pada pakai jin-jin kayak gitu. Aku juga sama nggak pernah percaya kayak gitu. Terserah aku, yang jelas urusan aku nggak ada. Dan ketika aku kerja, tempat kerja aku rame, aku dikerjain, aku juga tahu sih beberapa orang sakit cuman gara-gara itu kan. Dan aku juga ngerasain sendiri kayak gimana rasanya kita yang punya tubuh sendiri tapi dipakai sama orang lain. Kita harusnya yang mengendalikan diri kita sendiri tapi dikendalikan oleh orang lain yang tidak pernah kita lihat. Itu rasanya gimana ya, nggak bisa bayangin. Itu berarti benar terjadi di diri. Iya itu